Deskripsi masalah. Di saat Rasulullah masih hidup, para sahabat tidak kebingungan dalam memecahkan suatu problem, karena mereka punya pedoman dan panutan yang masih ada, sehingga sahabat tidak semerta-merta menghukumi suatu masalah, tanpa ada himbauan langsung dari Rasulullah. Semenjak beliau wafat, banyak para sahabat yang agak kesulitan untuk memecahkan masalah, sehingga harus ada kesepakatan antara satu dengan yang lain. Namun ada sebagian sahabat yang memang membidangi satu disiplin ilmu. Contoh kecilnya seperti Abdullah bin Abbas, yang mendapat doa langsung dari Rasulullah supaya bisa memahami ilmu agama dan takwil. Walaupun sahabat-sahabat yang lain juga banyak yang membidangi, seperti Ali bin Abi Thalib. Setelah periode sahabat, banyak ulama yang sudah mulai membukukan tafsir Al-Quran. Mereka punya cara tersendiri untuk menafsiri ayat-ayat Al-Quran, yang mana cara ini terkadang tidak disetujui oleh sebagian ulama, seperti halnya memasukkan cerita-cerita Israiliyat. Dalam menyikapi metode penafsiran yang seperti ini, ulama sangat hati-hati, mereka memilih mana riwayat yang sahih dan yang maudhu. Tapi diakui atau tidak, kita sering membesar-besarkan cerita Israiliyat yang menurut sebagian ulama tidaklah benar. Seperti halnya cerita Nabi Ayub yang menurut sebagian mufasir, cobaan yang menimpa beliau adalah, kulitnya sampai melepuh bahkan dagingnya pun dimakan ulat. Dalam masalah ini, kita bukan hanya mempercayai, bahkan menceritakan kepada peserta didik atau khayalak umum. Sebenarnya permasalahan seperti ini tidak akan berimbas pada keyakinan, melainkan pada keabsahan dalil yang dipakai. Pertanyaan: A. Bolehkah mengambil dan menceritakan cerita-cerita Israiliyat kepada siswa atau khayalak umum? Jawaban: A. Cerita Israiliyat terbagi menjadi 3 jenis. 1. Jenis Israiliyat yang diketahui kebenarannya, karena isinya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits, seperti cerita tentang ciri-ciri Nabi Muhammad. Mengambil dan menceritakan cerita Israiliyat jenis pertama ini hukumnya boleh. 2. Cerita yang diketahui kebohongannya karena isinya bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadits, seperti cerita tentang para nabi yang isinya mencederai derajat ismah mereka. Mengambil dan menceritakan cerita Israiliyat jenis kedua ini hukumnya haram. 3. Cerita yang tidak diketahui kebenaran dan kebohongannya. Mengambil dan menceritakan cerita Israiliyat jenis ketiga ini hukumnya boleh, tapi lebih baik tidak menceritakannya. Referensi: 1. Tafsir Ibnu Katsir, Juz 1, halaman 4. 2. Al-Israiliyat wal Mauduat, halaman 106. 3. Ihya Ulumiddin, Juz 1, halaman 37. 4. Dan lain-lain. ولهذا ما يرويه إسماعيل إلى أن قال ولكن هذه الحديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد فإنها على 3 أقسام أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه ويجوز حكايته لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا. Pertanyaan: B. Jika diperbolehkan, wajibkah menunjukkan status cerita tersebut sebagai Israiliyat? Jawaban: B. Tidak wajib. Referensi: 1. Faidul Qadir, Juz 3 halaman 206-207.
2. Mirqatul Mafatih, Juz 1, halaman 281. وحدثوا عن بني إسرائيل بما بلغكم عنهم مما وقع لهم من الأعاجيب وإن استحال مثلها هذه الأمة كنزول النار من السماء لأكل القربان ولو كان بلا سند لتعذر الاتصال في التحديث عنهم لبعد الزمان بخلاف الأحكام المحمدية ولا حرج ولا ضيق عليكم في التحديث به إلا أن يعلم أنه كذب أو لا حرج أن لا تحدثوا وعليه فزاده دفعا لتوهم وجوب التحديث من صورة صدور الأمر به